Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Apa kabar Anda semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran PAI kita, yaitu Pendidikan Agama Islam dengan tema Aku Pintar Membaca Al-Quran. Nah, sebelum kita belajar, ayo sama-sama kita baca doa dulu agar Allah Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang berkah dan dimudahkan kepada kita di dalam menuntut ilmu. Yuk, sama-sama kita baca doa, dimulai dengan bismillah. Ikutin Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, Ananda, sebelum kita belajar, Ananda semuanya boleh buka buku PAI-nya di halaman 19 yang seperti ini gambarnya. Nanti kita akan belajar tema Aku Pintar Membaca Al-Quran. Nanti boleh juga dibaca bukunya di rumah, ya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang Al-Quran. Nah, sebelum kita belajar tentang membaca Al-Quran, kita harus tahu dulu Al-Quran itu apa. Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam. Semua agama yang ada di dunia ini pasti mempunyai kitab sucinya masing-masing. Seperti kita orang Islam, kitab suci kita adalah Al-Quran. Orang Kristen juga mempunyai kitab suci, orang Hindu juga, dan semua agama pasti mempunyai kitab sucinya masing-masing. Dan kita umat Islam, kitab suci kita adalah Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Al-Quran itu diberikan kepada manusia. Tujuannya untuk apa? Untuk menjadi petunjuk bagi semua manusia, khususnya kepada umat Islam, ya. Nah, sebagai umat Islam kita harus mencintai Al-Quran. Nah, bagaimana cara mencintai Al-Quran? Siapa yang tahu? Cara mencintai Al-Quran adalah dengan mempelajarinya, seperti membaca Al-Quran, belajar membaca Al-Quran, kemudian menghafalkannya. Nah, kita semuanya udah menghafalkan Al-Quran, berarti itu tandanya kita cinta kepada Al-Quran. Kemudian apalagi ciri-ciri tandanya kita cinta kepada Al-Quran? Nih, apabila dibacakan Al-Quran, kita harus diam dan mendengarkannya dengan baik. Itulah tandanya kita cinta kepada Al-Quran. Ada lagi ciri-ciri orang yang cinta kepada Al-Quran apa? Dia mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Supaya kita mengetahui isi kandungan Al-Quran, kita harus mempelajari Al-Quran. Nah, itu pembahasan kita yang pertama tentang Al-Quran. Sekarang pembahasan kita yang kedua tentang melafalkan basmalah. Nanti Ananda bisa lihat juga itu di halaman 21 di buku di buku PAI-nya. Ya, sayang ya? Dan bisa dibacakan di rumah. Nah, sebelumnya Ustaz tanya dulu, udah tahu belum apa itu basmalah? Nanti kalau Ustaz bilang, coba Ananda semua baca basmalah bersama-sama. Pada bingung. Nah, basmalah itu adalah ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Itulah yang disebut dengan basmalah. Udah tahu apa itu basmalah? Yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya mau tanya lagi. Apa arti Bismillahirrahmanirrahim? Siapa yang tahu? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim ini kan sering kita baca dan kita harus tahu juga artinya. Bismillahirrahmanirrahim artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kan kemarin kita udah pelajarin tuh tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bismillah dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Dan Nabi kita juga, Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita
agar di setiap perbuatan kita ingin memulai perbuatan yang baik, kita harus memulai dengan membaca basmalah, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Tujuannya apa? Agar kita mendapat ridhonya Allah Ta'ala, mendapat pahala dari Allah Ta'ala dari perbuatan kita itu, dan agar kita mendapat kasih sayangnya Allah Ta'ala. Dan kalau Allah sudah sayang kepada kita, kita akan dimasukkan ke dalam surganya. Pengen masuk surga kan? Nah, kalau pengen, mari sama-sama kita amalkan. Setiap kita mau mengerjakan perbuatan yang baik, kita baca basmalah, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Seperti kita mau baca Al-Quran, baca bismillahirrahmanirrahim. Mau baca buku, baca bismillahirrahmanirrahim. Mau makan, baca bismillahirrahmanirrahim. Mau belajar, baca bismillahirrahmanirrahim. Mau tidur, baca bismillahirrahmanirrahim. Apalagi mau naik kendaraan seperti naik motor, naik mobil, naik sepeda, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Mau memakai pakaian, baca bismillahirrahmanirrahim. Nah, orang yang suka membaca bismillahirrahmanirrahim, Allah Ta'ala akan menjaga orang tersebut. Kenapa? Karena Allah sayang kepada orang yang suka membaca bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu melafalkan alhamdulillah. Nah, sekarang Ustaz mau tanya lagi, tahu nggak apa itu hamdalah? Hamdalah itu sama dengan basmalah. Basmalah tadi artinya bismillahirrahmanirrahim. Kalau hamdalah, hamdalah adalah istilah dari ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Artinya apa? Siapa yang tahu? Artinya segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Itu juga kita harus tahu karena sering kita baca. Bahkan di dalam sholat selalu kita baca. Di surah Al-Fatihah ayat yang kedua, ayat yang pertama apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ayat keduanya, alhamdulillahi rabbil alamin. Selalu kita baca. Berarti kita harus tahu juga artinya. Apa tadi artinya? Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Nah, kemudian ucapan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, itu diucapkan setelah kita melakukan kegiatan atau perbuatan yang baik. Seperti setelah kita selesai belajar, baca alhamdulillahirabbil alamin. Selesai minum, baca alhamdulillahirabbil alamin. Bangun dari tidur, kita baca alhamdulillahirabbil alamin. Dan hamdalah juga harus kita ucapkan di saat kita mendapat sesuatu, seperti kita mendapatkan hadiah dari ayah atau dari ibu, kita mendapatkan hadiah dari guru atau dari teman, kita baca alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita mendapat hafalan nih, kita selesai menghafal Al-Quran, kita hafal Al-Qurannya, kita baca alhamdulillahirabbil alamin. Atau kita menjadi juara kelas di kelas, menjadi juara 1, juara 2, kita harus membaca alhamdulillahirabbil alamin. Tandanya kita bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Nah, kalau orang yang bersyukur kepada Allah Ta'ala, Allah akan menambahkan nikmat-nikmat yang lain kepadanya. Makanya setiap kita mendapatkan sesuatu, kita harus membaca alhamdulillahirabbil alamin. Itu tandanya kita bersyukur kepada Allah. Nah, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Kesimpulannya, yang pertama, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Kemudian kesimpulan yang kedua, Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia. Kemudian kesimpulan yang ketiga, cara mencintai Al-Quran adalah dengan mempelajarinya, seperti membaca, menghafalnya, dan memahami maknanya. Kemudian kesimpulan yang keempat, yaitu bacaan basmalah. Basmalah adalah bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian kesimpulan yang keenam, yaitu hamdalah. Hamdalah adalah ucapan alhamdulillahirabbil alamin
yang artinya segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Kemudian kesimpulan yang ketujuh, hamdalah diucapkan setelah kita melakukan perbuatan yang baik dan di saat kita mendapat sesuatu nikmat. Oke, cukup sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Maka kepada Anda semuanya, mari sama-sama kita amalkan pelajaran yang kita sudah tahu hari ini, yaitu seperti kita mencintai Al-Quran dan kita membaca bismillah di setiap kita memulai perbuatan dan membaca alhamdulillahirabbil alamin ketika kita selesai mengerjakan perbuatan yang baik atau kita mendapatkan nikmat. Oke, cukup dari Ustaz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.